Nah, sekarang malam ini saya berkesempatan untuk apa namanya, bukan interview sih Bung ya. Ya bincang-bincang lah sama artis Lombok ini ya, siapa gak tahu Jirja Manfok ini ya. Pasti udah pada tahu Jirja Manfok di Lombok ini kan begitu. Oke Bung Jirja, kita mungkin apa namanya bincang-bincang aja lah Bung ya, bincang-bincang sana kemari lah ya kan. Mungkin Bung bisa sharing-sharing bagaimana musisi-musisi ya kan, apa menjadi musisi ya kan, begitulah. Oke, eh kabar bagaimana Bung, sehat Bung? Ya, sehat lah. Apa ya? Astungkar puji Tuhan sehat. Nah. Gimana dong saya? Asik. Cara telepon aja. Ini saya lagi di kediaman langsung ke Jirja Manfok ini, di rumah langsung ya. Jirja Manfok ini nama asli apa Bung? Oke, kita giliran ya. Jadi Setia Medfok ya itu awalnya sih apa ya? Sid ya, biasanya orang manggilnya nama lengkap Sidestre Yudhistira ya. Oh, Nah, jadi dulu pas pas on off pas zaman tahun 2002 apa itu dulu namanya Sid Masya nama panggung. Terus pas solo berubah jadi Sid Zia dan Medfoknya itu nama julukan. Eh, Julukannya waktu itu pas ngeband tuh vokalis gila, vokalis jogang kalau bahasa Lomboknya. Akhirnya saya pakai bahasa Inggris jadi Medfok. Sid Zia Medfok ya. Seperti itu. oh gitu. Jadi nama panggung lu Bu ya? Nama panggungnya Jirja Manfok, nama aslinya Jirja apa? Sidastra Sudistira ya nama aslinya. Wah, keren sekali. Nah, tadi Bung bilang on off itu Bang. Band on off itu kebetulan juga teman saya juga katanya Pak Ida Bagas Benny namanya. Nah, kalau dia nonton ini mungkin itu bener itu dulu dapat sama dia ngeband di on off itu. Gimana? Ya itu sekitar tahun 2000 ya 2002-an lah ya 2003-an. Akhirnya kita bikin band waktu itu ya Ghost Benny termasuk kalau salah ya personil kedua atau pertama ya lupa ya kayaknya yang masih waktu itu on off akhirnya pakai nama on off ya dia drum dia jadi pemain drum lah ya ketika pakai nama on off dia pemain drumnya Gus Benny sekarang udah jadi dosen dia nih boy keren dia nih. Nah, eh itu Bung bukan pernah juga apa cerita-cerita katanya sampai jual kardus tuh. Nah, untuk bayar rekaman tuh. Oh iya kan itu cerita yang wah apa namanya? Tidak menyedihkan. Iya, karena kan banyak nih apa namanya? eh cerita-cerita dari musisi-musisi kan sampai sebegitu dia berjuang kan begitu untuk apa namanya untuk membuktikan bahwa dia musisi kan begitu. Nah itu benar tuh sampai jual kardus itu Bang? Jadi hampir 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 semua lah eh, kita jual waktu itu. Bahkan sepatu ibunya Gus Benny juga sempat kita jual. Waduh, Harganya 2.000 di pasar luar. 2000. Iya, akhirnya saya juga jual sepatu saya yang baru saya beli juga dengan harga 50.000. Jadi waktu itu kita jual kardus ya, sebenarnya awalnya untuk peredam studio ya. Terus karena waktu itu nggak ada duit untuk rekaman sama latihan ya artinya kita jual kardus. Ada yang kertas-kertas bekas lah. Eh, Ya itu macam-macam kita jual. Sebenarnya sih kalau duit ada sih, tapi nggak tahu ya waktu itu kenapa ya kalau pas sama Gus Benny itu rasanya kita ya gitu kayak miskin-miskin padahal sebenarnya duitnya ada. Ya, itu dia. Seorang Sia sudah pernah mengalami fase-fase begitu. Sampai jual-jual barang-barang ya Bang ya untuk biar rekaman, untuk ngejam-ngejam sama bandnya dulu. Persisnya tahun berapa Bung mulai apa menjadi musisi Bung? Kalau kalau saya waktu itu sama Tasmania itu ya sekitar tahun 2000 lah ya. Waktu itu saya ngeband sama Tasmania waktu itu. Saya buat band waktu itu.
Nah, ketika berkaryanya itu ya sekitar tahun 2000 untuk membuat karya sekitar tahun 2001-an tuh sudah saya buat kayak mulai intensnya sekitar segitulah, tahun segitu. Akhirnya bentuk band tahun 2002, On Off, 2003 akhirnya resmi On Off, set. Dan kalau Sitja Medfog, saya bersolo karir akhirnya ketika band On Off bubar tahun 2010 dan 2010 akhir kalau nggak salah saya bersolo karir selama setahun sampai 2011. Lalu saya buat band lagi namanya Rebel Glad sampai 2016. Vakum band itu akhirnya 2016 saya fokus saja bersolo karir dan Rebel Glad juga vakum atau nggak tahu ya Bu masih apa enggak di band ini band saya. Sampai sekarang saya masih fokus bersolo karir aja sekarang nih. Jadi berangkat dari band Bung ya. Berangkat dari Ya. band dulu terus memutuskan untuk bersolo karir kan begitu. Ah, alasan yang Bung untuk solo karir itu apa Bung? Waktu itu saya sempat bilang sama Gus Benny sekarang dia personil yang tersisa waktu itu bersama saya di On Off. Saya bilang saya minta restu sama Gus Benny bahwa saya mau bersolo karir ini dan Gus Benny pun mengerestui saya. Oke lah, semoga berhasil ya. Akhirnya saya bersolo karir. Karena di samping itu juga memang agak susah juga ketika kita mau menyatukan visi dan misi ya. Karena personil lain juga pada sibuk kan. Ya wajar lah ini. Akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu saya sempat ke Bali juga, terus habis itu saya lagi fokus bersolo karir sampai sekarang lah. Itu dia Pak Benny. Kalau denger nih bukan ya Pak Benny. Pak Benny ini temanku di di organisasi juga. Oh, Benny ini memang banyak punya organisasi, Bung. Banyak ya organisasi dia, Kres Bali apalah namanya itu. Memang dia aktif, aktif. Dia sama kayak Bung. Bung produktif di band, dia produktif di itu, di organisasi. Gitu kan. Ah, solo karir. Tentu tidak mudah Bung ya memutuskan untuk ini mohon maaf ini musisi ini memang pekerjaan Bung utama apa Bung? Untuk saat ini saya ini ya ada melukis atau desain dan musik. Karena saya freelance juga ngajar kesenian lah di taman kanak-kanak di TK. Jadi kalau flashback ke beberapa tahun yang lalu lah ya. Saya kan juga kerja di kantoran, Mbak. Artinya kerja ini di perusahaan lah ya, kerja di sana selama 3 tahun, 2 tahun, berhenti lagi kerja lagi gitu di properti, di retail HP macam lah. Di waktu itu terakhir di Ricky Smart ya waktu itu sempat ya di tempat HP ya. Terus habis itu di properti, terus di apa ya, dealer motor, terus di travel juga pernah cuman sebentar gitu. Dan sekarang lagi ya fokus berkesenian aja. Seni ya? Seni ya, itu dia itu. Dia memang ya saya lagi siapa sih nggak tahu dia kan begitu. Dia musisi sangat produktif di Lombok ini kan begitu. Nah berbicara soal musik pastilah Bung punya influence lah, ya kan? Punya influence ya. Kalau dari lagu-lagu Bung kan rock ya Bung ya? Bisa dibilang rock apa gimana Bung? Tuh. Ya kalau dulu pas sama band kan entah On Off sama band-band saya yang dulu macam-macam genre lah ya. Berbagai macam genre. Cuman kalau sekarang ya memang lebih kepada ya pop rock lah ya, akustik karena sekarang saya konsepnya akustik soalnya bersolo. Ya kadang full band ya sebenarnya semau maunya bebas. Berarti alternatif Bung ya, alternatif ya. Bisa kemana mana lah gitu. Nah, influence-nya Bung siapa Bung? Untuk ini ya musisi ya. Banyak ya kalau dibilang ya. Ada Kurt Cobain, ada Bono, vokalis U2. Bono. Vokalis U2. Serius Bono juga YouTube juga. Ya, banyak yang Swing ya Bono ya? Apa? enggak sih. Ya pada ya pop rock lah. U2 ya Ben. Terus
Andi rif, ada Dendi Mike's, almarhum vokalisnya Kunci dulu. Banyak lah ya, Otongkoy. Banyak lah yang artinya yang inspirasi. Wah, itu juga baru tahu, Bung. Baru tahu apa? Tadi Bono. Dulu memang sering yang ada yang glam rock, ya masuk GNR juga, semua referensi sebenarnya banyak ya, Perhos, Gen Rose, ya banyak lah sebenarnya yang dulu-dulu tuh. Kalau sekarang kan ya, Itu yang mengilhami seorang Sirja untuk ya akhirnya ya terbentuk jadi si Jamel Fox ini ya, kalau dibilang genrenya apa ya, genrenya ya Mad Fox is me. Wah, Iya, Mad punya Fox is genre me. ternyata. Ternyata sudah punya isme-isme tersendiri. Isme-isme tersendiri. Sirja Medfok. Kalau bicara soal Sirja kan pasti dengan lagunya hitsnya tuh nasi goreng buatan mama. Iya itu dia. Itu Bung itu pernah saya lihat tuh di media sosial Bung itu. Bung itu bawakan tuh di anak-anak TK apa apa tuh. Itu Iya, hebat. waktu itu di kampung baca pelangi. Baca pelangi ya. Itu ya. Balita banyak lah. Nah kita bicara jor lah Bung ya, bicara gamblang lah. Apakah kemudian karya-karya Bung itu apa memberikan impact dalam bentuk dalam bentuk macam lah Bung. Apakah selama Bung berkarya membuat karya itu memberikan memberikan bukti nyata lah, bukti konkret dalam hal bentuk ekonomi lah Bung. Nah, itulah. Secara ekonomi, karena kalau saya kan bagaimana menghidupkan musik kalau saya artinya. Jadi saya menghidupi musik ini. Jadi di samping itu juga ya beberapa perform. Jadi saya punya macam-macam ya. Kalau rider ya, bicara ya rider, tergantung acara ya. Ada yang cara amal, acara yang untuk main di musik, kadang diundang di kafe atau acara event atau apa, itu ya beda-beda ridernya, tergantung pembicaraan sih. Jadi kalau musisi seperti saya ini ya paling pemasukannya itu dari merchandise, dari event, tergantung kalau ada acara. Kadang saya buat juga acara, walaupun misalnya saya diundang main di mana gitu, tapi ada teman yang kepingin juga ikut main, akhirnya saya mengikhlaskan bahwa akhirnya saya yang membuat acara itu. Akhirnya oke, nggak apa-apa, saya nggak usah aja dibayar, yang penting saya bisa ngajak teman-teman untuk ikut buat event. Itu sering juga terjadi itu. Jadi saya nggak ambil duit, tapi saya mau buat event untuk teman gitu. Banyak juga gitu. Kadang misalnya main di mana itu saya diundang, tapi belum tentu saya juga mau, karena ya tergantung saya suka apa enggak dengan apa ya, dengan acara ini misalnya mau gimana gitu. Jadi ya maksudnya bebas-bebas aja gitu. Jadi secara ekonomi memang pemasukannya kebanyakan memang dari merchandise lah, selain dari event acara atau apa itu. Begitu. Berarti bisa dibilang Bung ini kategori musisi yang tidak hanya berpaku pada untung saja Bung ya. Tapi memang pure lah ya Bung, berkarya Bung ya. Itu yang memang saya pun sendiri pun juga ya bukan karena saya sama Sirja, saya pun juga mengagumi sosok beliau ini, benar-benar mengagumi gitu loh. Ya kan dia yang saya kagumi itu dia punya prinsip dan konsisten Bung ya. Konsisten ya, saya akui itu. Iya, benar. Iya. Apa tadi? Ya tagline itu bersetan dengan skill, yang penting tampil. Jadi tidak perlu harus jago atau hebat dulu dalam bermusik baru bermain musik, tapi kita berani untuk memulai dulu lah. Soal orang mau ngapresiasi atau enggak urusan belakang. Yang penting kita senang-senang dulu. Karena keterbatasan dan kekurangan itu bukan menjadi penghalang untuk berkarya. Kita berkarya aja dulu, soal orang mau suka atau enggak itu urusan belakang lah. Itu dia kata-kata bijak dari seorang Sirjian Medfok. Apalagi ya? Kita kali pertama ketemu di acara Outsider Bung ya. Ya kan, acara Outsider. Kebetulan saya pun juga di Outsider buat acara kecilan lah. Kecilan Bung Jirja pun juga terlibat di sana.
Itu loh. Sudah berapa kali kita, Bung, 3 kali kita ya, Bang, 3 ya? kali ya? Mhm. 3 kali. Terakhir tuh pas waktu kampanye Jering ya? Mhm. Iya, di KP mana? Iya dah. 3 kali, 4 Ah, kali malah. 4 kali? Di mana tuh? Lagi satu. Lembasari 2 kali, Masa 2 kali ya? Masa 2 nanti kali. Suranadi. Sunadi, oh iya benar 4 kali. Terakhir di situ ya, di KP Mhm. apa tuh, Sport ya? Masih KP sempat. Sport. Mhm. Memang kalau undang beliau di mana-mana acara ini pasti hidup acaranya. Serius, jamin ini. Pasti hidup acaranya. Dengan medpoknya itu, medpokismenya dia itu. Luar biasa. Sekarang sudah berapa karya, Bung, album, Bung, yang sudah Bung buat? Saya kalau album full saya belum ada nih. Belum punya, cuman mini album banyak sih. Mini album tuh ada ad ada 12 mini album versi lab, mini album yang masih banyak sih yang belum di mixing mastering, versi akustik itu masih mentah-mentah gitulah. Cuman untuk referensi aja sih. Jadi next mungkin saya akan membuat album yang dimana lagu-lagunya mungkin dipilih-pilih lah gitu. Kalau sekarang masih ibarat rumah, dia lagu-lagu itu sebagai pondasi aja lah dulu, masih mentah-mentahnya gitu. Ya seperti itulah, tapi kan ya itulah bagian dari bahwa dalam berkarya ya tidak harus nunggu dana banyak atau apa, yang penting kita lakukan aja dulu, pasti ada jalan lah. Si eh, Kang Wawan mirip Dilan, di mana kemauan di sana ada jalan. Pinter juga, berpatron juga. Bang Tirjian nih. Pinter, memang musisi, memang benar-benar musisi emang dia. Bang Tirjian medpok ini emang. Terus apa namanya? Saya lupa jadinya tadi saya ngomong apa. Nah, Bung ini, Bung. Mungkin agak lebih dalam dikit, Bung ya. Tapi santai lah caranya. Ada beberapa kawan pun yang juga saya tanyakan, Bung, ya kan begitu. Ya saya pun juga pelaku seni juga bisa dibilang, ya sekalipun tidak seperti dia yang banyak manggung kan beda. Tapi ada kawan yang berbicara, Bung, musisi itu harus dia punya karya. Kalau tidak punya karya itu, ya saya nggak enak mau sebutkan apa. Itu memang harus, Bung, ya, kalau musisi itu harus punya karya, Bung? Ya pada dasarnya sih saya yakin semua orang kepingin juga punya karya ya. Mereka punya punya referensi tentang musik, tentang siapa yang diidolain. Tentu mereka juga kepingin juga berkarya gitu kan. Dan sudah semestinya lah sebagai seorang ya namanya musisi, artinya membuat karya musik itu, lagu lah, entah lagu atau aransemen yang lain-lain. Ya seperti itulah, saya rasa sih ya memang sepatutnya lah ya memiliki karya dan membuat karya ya. Tapi ya kembali lagi ke pribadinya ya, ada yang memang hanya sekedar untuk hobi, hanya sekedar menyanyikan lagu orang atau apa gitu. Ya kalau memang musisi ya rata-rata sih semuanya sudah punya karya pasti. Mungkin ini terkali aja lah, apa kira-kira motivasi dari seorang Zirzia ini yang bisa diberikan ini dulu? Apa ya maksudnya? Apalah motivasi untuk musisi, untuk ya mungkin untuk musisi lah yang baru berkecimpung di dunia musik lah. Eh, yang pertama sih kalau memang artinya menekuni dunia musik ya, alangkah baiknya ya bahwa bukan hanya sekedar sebagai hobi atau mewarnai masa-masa muda ya. Tapi ya bagus kalau bisa artinya berkarya lah gitu. Yang penting mental dan kepercayaan diri itu penting, karena setiap manusia itu kan punya kekurangan dan kelebihan dan punya keunikan tersendiri. Jadi nggak perlu ragu atau malu ya, terus saja maksudnya berkarya gitu-gitu kan. Karena kan musisi-musisi seperti sekarang yang kita lihat itu kan, yang besar musisi-musisi itu, mereka tidak akan dikenal kalau tidak membawakan karyanya dia kan, kalau tidak membawakan karya pribadi. Jadi kita harus percaya diri. Jadi setiap orang tuh punya keunikan tersendiri, dan setiap karya tuh ada pasar, ada penikmatnya tersendiri. Jadi ya nggak perlu ragu, nggak perlu malu lah gitu.
Karena kalau tujuannya hanya sekedar untuk membuat orang senang, ya itu sama dengan rugi. Karena yang penting kita dulu yang suka. Wah, itu dia. Karena itu adalah bukti bahwa kejujuran kita dulu berkarya. Kalau kitanya sendiri nggak suka, gimana orang lain jadi akhirnya outputnya. Jadi kita dulu yang senang dengan karya kita. Kita memang membuat karya ya udah berdasarkan kejujuran hati aja. Jadi ketika dinyanyikan juga akan kembali lagi ke hati. Ya sudah. Jadi apa ya? Maksudnya nggak usah, karena ini berapa banyak sudah nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Artinya jangan terbuai dengan pujian dan jangan terbuai dengan pujian atau apa itu. Ya terus aja berkarya. Jadi sebisa mungkin kita menyeimbangkan antara pujian dan kritikan. Jadi berjalan seiringan. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Jadi ketika dia seimbang, kita apa ya? Jadi tetap bisa berusaha tetap menjadi diri kita sendiri, itu maksudnya jadinya. Jadi kita nggak, kalau kita merasa ini apa-apa yang berlebihan kan kurang bagus kan. Nah itu, dan ya yang kembali juga ke apa ya, kalau saya pribadi sih musik ya sebagai media untuk bersilaturahmi, untuk bersosialisasi aja sih. Musik itu bisa bertemu dengan teman-teman, itu aja sih. Kalau soal yang lain-lain tuh ya bonus lah, itu apa, sebab akibat lah. Ya siapapun ya yang berkarya, yang berusaha, bekerja, berdoa, itu jauh lebih mulia daripada orang yang hanya sekedar berkata-kata tanpa berbuat apa-apa. Jadi tetap semangat lah ya buat teman-teman semua, terus saja berkarya. Wah, luar biasa. Itu dia dari closing statement dari Zircia Medpok. Adanya Zircia Medpok. Itu dia sangat luar biasa ya. Jadi ya ini hanya video-video saja lah ya, video-video saja. Silakan bagi yang mungkin yang menonton, saya ucapkan terima kasih. Mungkin yang baik diterima, yang buruk silakan dibuangkan begitu Bang ya. Oke. Pesan-pesan apa nih? Jack Atos 13. Oke, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di apa ya, subscribe, share, and comment untuk apa channelnya Jack Atos. Ya. Ini untuk apa ya? Bisa sebagai referensi arsip ya. Sangat salut juga. Salut buat Bung Jack yang sudah ngobrol-ngobrol begini ya. Ya artinya perlu nih ke dokumentasi untuk generasi selanjutnya kan, biar ada disaksikan, ditonton. Terima kasih Bung Jack. Saya pun juga terima kasih Bung ya. Karena gini Bung, ini kan bukan apa-apa kan begitu ya. Ya kan banyak kita pernah berbuat lah begitulah intinya kan begitu Bung. Oke, mungkin satu penghargaan bagi saya Bung, sudah bisa berbincang-bincang langsung dengan Zircia Medpok. Serius. Karena di mata saya Bung ini namun semua telah menjadi